Oke, sudah jelas mungkin ya. Oke, mungkin bisa dicek untuk suaranya apa sudah jelas apa belum ya. Untuk perkuliahan akan segera dimulai ya. Oke, pada hari ini kita ketemu dalam perkuliahan online lagi ya, dengan materi e-commerce untuk semester 3 ya. Nah, pada hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk e-commerce ini ya. Nah, nanti pembahasan atau tema pada pertemuan hari ini adalah mekanisme ya, mekanisme pasar e-commerce itu seperti apa saja. Nanti bisa kita lihat ya nanti ya. Karena kemarin sudah saya jelaskan mengenai pengantar ya, pengantar untuk e-commerce itu sendiri apa. Nah, hari ini adalah kita akan membahas mengenai mekanismenya, mekanisme untuk e-commerce itu seperti apa nanti bisa kita lihat. Oke, mungkin sambil menunggu teman yang lain tidak apa-apa ya, kita mulai saja ya. Karena waktu juga nanti takutnya bentrok sama jam yang berikutnya. Nah, untuk pembahasannya nanti kita akan poin-poinnya adalah e-marketplace, kemudian e-market space, kemudian supply chain. Maaf. Kemudian ada faktor sukses e-market, itu bagaimana bisa kita lihat nanti. Untuk yang pertama adalah e-marketplace ya. Nah, untuk pengertian e-marketplace itu sendiri apa, kemudian untuk pertimbangan bergabung ke dalam marketplace. Sebentar ya, ini ada kesalahan lagi nih. Untuk e-marketplace, pengertiannya adalah suatu lokasi di internet ya, di mana suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberi informasi, mulai transaksi, pekerjaan atau bekerja sama dalam pekerjaan apapun ya. Jadi e-marketplace itu sendiri adalah lokasinya memang di internet ya, namanya juga itu internet sebenarnya ya. Marketplace-nya dia di internet. Jadi suatu perusahaan dapat memperoleh dan memberikan informasi ya, dari transaksi, pekerjaan atau bekerja sama dalam pekerjaan apapun. Semisal yang mudah kita contohkan, mungkin yang kalian sering gunakan di marketplace itu ada ya, di Facebook juga ada sekarang untuk marketplace itu sendiri ya. Kemudian ada di uh, semisal Lazada dan lain sebagainya, itu banyak ya untuk marketplace ya, untuk pusat berbelanja untuk di internet atau di dunia internet ya. Jadi marketplace sendiri yang terpenting adalah kalian tahu ya, lokasinya ada di internet atau di dunia maya. Nah, untuk memperoleh suatu perusahaan memperoleh dan memberikan informasi ya. Jadi mulai transaksi dan lain sebagainya itu termasuk e-marketplace ya. Kemudian ada e-marketplace atau kon, pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace ya. E-commerce ya ini ya. Nah, ownership e-market space, kemudian ada cost-nya. Nah, ini kenapa kalian harus bergabung dalam marketplace? Misal itu kan tidak hanya digunakan oleh user ya, itu juga menguntungkan bagi ownernya ya, owner dari yang mempunyai atau ownernya dari marketplace-nya itu sendiri. Jadi kalian bisa bergabung. Misal kalian mempunyai sebuah rencana, mempunyai sebuah aplikasi katakan, kemudian kalian bergabung menjadi e-marketplace misal. Nah, di situ kan kalian akan mendapatkan apa kemudahan dalam bertransaksi.
Misalnya apa? Bertransaksi di jual beli. Kalian semisal punya sebuah produk dan dipasarkan dalam e-marketplace. Jadi di situ kan ada transaksi jual beli ya. Nah, semisal kalian sebagai ownernya, owner sebagai e-market space-nya, nah itu kan kalian juga mendapat keuntungan tentunya ya. Nah, di situ juga digunakan memudahkan tidak hanya untuk ownernya saja, tetapi untuk user buyer ya. Nah, user atau buyernya dia juga dimudahkan dengan adanya e-marketplace tadi ya. Kemudian cost itu yang tentunya keuntungan ya. Kemudian ease to use atau support, jadi lebih mudah, bisa dikatakan untuk pasar uh, jual beli sekarang itu orang lebih ke teknologi. Karena apa? Lebih mudah, dan apalagi untuk marketplace yang terpercaya, yang sudah benar-benar uh, bergerak dalam bidang ini sudah lama. Nah itu kan pastinya terpercaya ya. Nah, orang cenderung sekarang lebih ke ini ya, ke e-marketplace, bukan untuk market yang manual. Kenapa? Karena lebih mudah tentunya, dan juga harga terkadang jauh lebih murah dibanding untuk saat kita membeli barang secara manual, misalkan di pasarannya. Karena untuk di e-marketplace sendiri itu lebih mudah dan lebih efektif karena sudah ada daftar harganya, kemudian sudah tahu untuk spesifikasinya dan lain sebagainya, tidak perlu bertanya-tanya pada saat seperti kalian membeli barang di pasar atau di secara manual, misalkan secara langsung ya. Dan juga apalagi dengan keadaan seperti ini, pada saat adanya pandemi seperti ini, untuk e-marketplace saya rasa sangatlah ini ya, rame ya, bisa dikatakan orang cenderung lebih ke e-marketplace semua. Karena apa? Karena tidak tahu dan tidak mau dengan adanya pandemi seperti ini, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada industri feed, marketplace, partisipasi, security atau privasi. Nah, ini untuk security dan privasi di dalam e-marketplace tentunya sudah terjamin, bisa dikatakan. Semisal ada di Lazada, OLX, kemudian Bukalapak dan lain sebagainya, itu sudah ada segi keamanan tersendiri di dalam bertransaksi ya. Jadi di situ security atau privasinya kita pada saat kita login misalkan ke dalam mau bertransaksi pembayaran di dalam suatu air marketplace itu, privasi kita terjamin ya, karena sudah ada security-nya atau sudah ada keamanannya. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu contohnya ya. Kemudian ada proses integrasi ya, integrasi antara apa namanya, pembeli dan penjualnya, itu ada suatu proses. Kemudian yang berikutnya adalah e-market space. Tadi adalah kita bahas adalah e-marketplace ya. Berikutnya kita pembahasan berikutnya adalah e-market space. Nanti akan bahas pengertian dari e-market space itu apa, kemudian fungsi utama untuk pemasaran, kemudian komponen e-market space itu apa saja. Bisa kita mulai untuk pembahasannya ya. Untuk pengertian terlebih dahulu ya untuk market space ya. Nah, pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang, atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronis, yaitu elektronis ya. Jadi market space ini bisa dikatakan pasar ya, di mana penjual dan pembeli menukar jasa barang untuk uang dan barang yang dilakukan secara elektronik, karena dilakukan di internet ya. Bisa
secara elektronis. Bedanya untuk market space dan e-market space itu, kalau market space biasa atau marketplace biasa itu transaksi secara manual atau langsung. Untuk e-market space itu secara elektronis ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan aplikasi misalnya. Dengan teknologi ya, karena perkembangan teknologi zaman sekarang ini berkembang sangatlah pesat. Uh, Dulu mungkin tidak terpikirkan kan ya, pada zaman dulu ya, untuk transaksi jual beli bisa dilakukan secara elektronis. Nah, sebenarnya ada ya, ada keuntungan dan kerugian, ataupun bukan keuntungan ya, kelemahan atau kelebihan atau kelemahannya. Untuk secara elektronisnya itu apa, dan untuk secara manualnya itu apa, sebenarnya ada plus minusnya masing-masing ya. Tapi karena memang untuk secara berkembangnya teknologi itu, orang lebih bisa merasakan easy tadi ya, mudah ya, lebih mudah dalam kita membeli suatu barang atau bertransaksi. Orang kan tidak akan ribet, harus ke pasar, harus tawar menawar, kemudian harus repot untuk membawa pulang dan lain sebagainya. Beda dengan secara elektronis, itu kita tinggal bertransaksi. Ada tawar menawar juga ada, sebagian dari marketplace itu ada ya. Nah, walaupun tidak apa namanya, sekejam di secara manual ya untuk tawar menawarnya, karena ada batasan by sistemnya. Nah, secara elektronisnya ini dia juga tidak perlu ke pasar, tidak perlu repot-repot ke pasar, kemudian tidak perlu repot-repot membawa pada saat kita bertransaksi atau membeli suatu barang, karena apa, akan sekaligus dikirimkan ke alamat kita secara langsung. Nah, itu adalah efektifnya e-marketplace ya, atau market space ya. Untuk komponen e-market space-nya bisa kita lihat ya. Yang pertama ada consumer atau konsumen. Tentunya ya, pastinya untuk komponen dalam market space ini pasti adalah untuk konsumennya atau usernya. Kemudian yang kedua ada seller atau penjual. Ada konsumen, ada penjual tentunya ya. Kemudian ada barang berupa fisik atau digital. Jadi untuk market space ini, komponen-komponen dari market space itu tersebut ya. Kemudian ada front end, ada untuk tampilan depannya ya, misalkan jadi ada berupa tampilan barangnya, misal di market space tersebut, di aplikasi ataupun di webnya itu ada foto atau digitalnya ya, untuk yang kita lihat, oh ternyata barangnya seperti ini, nanti akan saya memesan seperti ini. Apakah sesuai barang atau tidak, nanti ada apa namanya, semacam ini ya, return ya. Semisal barang tidak sesuai, mungkin ada di beberapa marketplace tersebut bisa menjamin ya, menjamin apa, dengan mereturn barang tersebut. Dan ada mitra bisnis, karena ada konsumen dan penjual, akhirnya terjadi intermediaris atau mitra bisnis ya. Kemudian ada dukungan pelayanannya atau support service ya, karena memang di hampir semua market space itu ada ya untuk support service-nya. Apalagi zaman sekarang ya, dengan tadi persaingan antar market space itu sendiri itu menjadikan masing-masing dari market space tadi itu memberikan support service yang bersaing ya, seperti itu. Kemudian infrastruktur dan back end-nya itu adalah komponen market space-nya. Nah, fungsi utama pemasaran, yang pertama mempertemukan para pembeli, konsumen, dan para penjual atau pelaku bisnis ya. Ini adalah fungsi utama dari pemasaran, mempertemukan antara pembeli atau konsumen dan para penjual atau pelaku bisnis.
Kemudian memudahkan pertukaran informasi, barang-barang, jasa, dan pembayaran dihubungkan dengan transaksi pasar. Tentunya ya, itu kan mempermudah dengan adanya pemasaran tersebut, memudahkan pertukaran informasi ya, barang-barang, jasa, dan pembayaran dihubungkan dengan transaksi pasar, dan menyediakan suatu infrastruktur kelembagaan. Nah, itu salah satunya juga ya, ternyata dia juga menyediakan untuk infrastruktur kelembagaan antar pedagang, bisa saya katakan seperti itu ya. Kemudian ada supply chain. Pengertian supply chain nanti bisa kita bahas. Kemudian komponen dari supply chain itu sendiri dan tipe-tipe dari supply chain. Oke, kita ke supply chain dulu. Pengertian supply chain merupakan suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur, pabrik-pabrik, dan gudang sampai kepada pelanggan akhir, termasuk juga organisasi dan pemproses yang menciptakan dan mengirimkan kepada pelanggan akhir. Jadi supply itu mensuplai ya, mensuplai ya. Jadi kalau untuk bahasa mudahnya kita mungkin sales ya dia. Yang mensuplai itu adalah sales, memberikan barang kepada kita atau ke pelanggannya atau ke suatu toko misalkan. Kemudian toko tersebut nanti akan disampaikan atau dikirimkan atau dijual ke pelanggan akhir atau pembeli ya, seperti itu. Jadi supply chain ini adalah aliran barang ya, dari informasi, uang, dan jasa dari melalui penyalur, pabrik-pabrik, kemudian gudang, setelah pabrik ke gudang misalkan ya, untuk urutannya sampai kepada pelanggan akhir. Dari pabrik tersebut ke gudang, kemudian gudang disalurkan ke toko-toko dengan apa? Dengan sales misalkan. Nah, kemudian toko dipasarkan lagi ke pelanggan terakhir atau ke pembeli misalkan atau ke konsumen ya. Termasuk juga organisasi dan proses yang menciptakan dan mengirimkan kepada pelanggan akhir. Jadi seperti itu ya, supply chain itu urutan ya, bisa dikatakan aliran. Aliran untuk supply ya. Supply itu stok ya, menyetok. Mungkin untuk mudahnya kalian bisa contohkan itu, suatu toko alat tulis dia ternyata distok oleh pihak vendor A misalkan. Nah, vendor A tersebut mengambil barangnya di gudang satu misalkan. Nah, gudang satu ternyata distok oleh suatu perusahaan B misalkan. Nah, di situ adalah alirannya atau urutan dari barang, informasi maupun uang yang dialirkan kepada sampai ke pelanggan akhir atau ke pemakai atau pembeli atau konsumen, seperti itu ya untuk supply chain ya. Nah, komponen dari supply chain itu sendiri apa? Bisa kita lihat untuk komponen dari supply chain ini, yang pertama adalah upstream supply chain ya. Jadi merupakan aktivitas daripada penyalur pabrikan atau assembler ya, dan para penyalur lainnya. Jadi aktivitas dari para penyalur pabrikan atau assembler. Jadi untuk tahapan awal bisa dikatakan seperti itu untuk komponen yang pertama ini ya, upstream supply chain ini ya, dari pabrikan atau assembler atau perakit, pembuat produknya itu ke penyalur lainnya ya, dan para penyalur lainnya ya. Kemudian yang berikutnya ada internal supply chain, merupakan semua proses in-house yang digunakan di dalam mentransformasi masukan yang diterima daripada para supplier ke dalam hasil organisasi. Ini bisa untuk langkah selanjutnya ya. Setelah tadi dari upstream tadi adalah aktivitas dari para penyalur, dari pabrikannya, dari assemblernya. Kemudian internal supply chain ini adalah proses in-house-nya yang digunakan dalam mentransformasi masukan dari supplier ke dalam hasil. Gambaran mudahnya saja untuk upstream ini adalah
pabrik atau yang membuat produk. Kemudian internal supply chain ini adalah in-house-nya atau sebagai gudangnya, katakan sebagai gambaran mudahnya saja ya. Nah, di situ adalah sebagai gudangnya. Nah, setelah produknya jadi dalam perusahaan tersebut, dia akan dikirim ke dalam gudangnya atau internal supply chain in-house. Nah, seperti itu ya. Kemudian downstream supply chain. Nah, downstream ini adalah merupakan semua aktivitas melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Nah, ini lebih ke sales ya. Nah, kalau bisa dikatakan seperti itu kalau secara manualnya ya. Jadi dari upstream itu adalah assemblernya atau pembuat produknya, kemudian internal supply adalah sebagai in-house atau gudangnya. Nah, untuk ketiganya downstream supply ini adalah sebagai salesnya dikirim ke pelanggannya, seperti itu ya. Ini adalah komponen dari supply chain ya. Nah, tipe dari supply chain itu sendiri apa saja bisa kita lihat. Di samping tadi ada komponen, ternyata ada tipe dari supply chain sendiri. Nah, yang pertama membuat persediaan yang terintegrasi. Nah, tipe untuk supply chain ya. Jadi ada integrasi ya. Secara persediaan itu berkala itu dia selalu ada untuk supply-nya. Kemudian pengisian ulang, uh, replenishment ya, yang berkelanjutan. Karena apa? Dengan adanya tadi beberapa uh, jenis dari supply chain tersebut, itu secara berkala dia akan terjadi pengisian ulang kembali ya. Semisal dari perusahaan dia mengisi atau mensuplai ke in-house tadi atau ke gudang. Setelah gudang dikirimkan, otomatis assembler atau pabrikan dia akan mengirim lagi ke in-house-nya. Nah, seperti itu seterusnya ya. Ada pengisian ulang ya, berkelanjutan. Kemudian ada build to order, merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika ya. Ketika pesanan tersebut diterima. Jadi merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika ketika pesanan tersebut diterima. Nah, build to order ini adalah gambaran mudahnya setelah perusahaan melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika. Ketika pesanan tersebut diterima ya, dia otomatis dia akan order kembali atau build to order ya. Karena apa? Karena persediaan sudah berkurang satu, otomatis mungkin akan menambahkan untuk order kembali seperti itu. Kemudian ada channel assembly, merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Ternyata ada beberapa ya. Untuk tipe dari supply chain ini, channel assembly yaitu merupakan model di mana pabrik dirakit dengan seketika dari pabrik langsung ke distribusinya atau langsung ke pemakai atau penjualnya. Pembeli ya. Nah, itu adalah tipe dari supply chain. Ada beberapa ya. Ada yang build to order tadi, setelah pesanan tersebut diterima kemudian secara langsung dia akan untuk PO ya, kalau pre-order ya biasa disebut seperti itu ya. Ada pesanan baru akan diterima seperti itu secara langsung. Dan untuk channel assembly sendiri adalah setelah dirakit dia akan langsung dipasarkan atau bisa dipindahkan melalui ke distribusi atau distributornya langsung. Seperti itu untuk yang channel assembly. Nah, faktor sukses e-market itu seperti apa? Ada karakteristik produk, industri, penjual, dan pembeli. Jadi faktor yang mempengaruhi dalam kesuksesan e-market itu sendiri ada beberapa karakteristik. Tentunya ya, kita lihat untuk karakteristik produk yang pertama ya. Faktor untuk sukses e-market sendiri untuk karakteristik dari produk adalah yang pertama tipe produknya. Tipe produknya seperti apa, kemudian harga produknya apakah sesuai, dan apa namanya,
bisa bersaing dengan rivalnya atau di dalam pemasarannya, kemudian ketersediaan standar produknya, apakah dia standarisasi ISO misalkan ataupun SNI dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi dari faktor kesuksesan e-market. Kemudian informasi produk tentunya, dengan adanya dijualnya produk A, maka dari itu ada tentunya ada informasinya ya. Oh, ternyata produk A ini adalah dibuat di sini dengan fungsi dan manfaatnya seperti, nah itu adalah informasi produk. Nah, karakteristik produknya seperti itu ya, harus sesuai dengan standarisasi untuk menuju suksesan dalam e-market. Nah, kemudian karakteristik industrinya seperti apa? Diperlukan broker ya, kemudian intelligent system boleh menggantikan broker. Jadi memang untuk industri sendiri seperti itu ya, untuk intelligent system boleh menggantikan untuk broker ya, untuk dalam pemasarannya nanti ataupun untuk yang uh, mengelola dalam penjualan. Kemudian karakteristik penjual yang berikutnya ya. Konsumen akan mencari penjual dengan harga yang murah, sudah pasti ya. Di mana-mana ya, di e-market maupun di manual, pasar manual, itu semua konsumen akan mencari penjual dengan harga yang paling murah tentunya. Makanya terjadilah persaingan antar e-market, tentunya dengan tidak hanya dengan harga murah saja, dengan kualitas yang saling bersaing seperti itu. Kemudian volume rendah dengan margin keuntungan transaksi yang lebih tinggi. Untuk karakteristik penjual yang kedua ya, tadi volume rendah dengan margin keuntungan transaksi yang lebih tinggi. Kemudian untuk karakteristik pembelinya, pembeli yang sesuai dengan selera. Kemudian pembeli yang seperti pasien ya, selalu butuh ya. Kemudian pembeli yang menganalisa, dia menganalisa produk tersebut apakah bagus atau tidak dengan kualitasnya. Itu memang pembelilah yang menganalisa, karena di dalam e-market itu sendiri memang untuk pembeli ya sama ya, bukan hanya di e-market, pasar manual pun pembeli itu memang sebagai untuk dengan ada ungkapan pembeli adalah raja, itu benar, karena yang menganalisa kualitas apa namanya dari produk yang akan dibeli tersebut, itu memang yang menganalisa adalah pembeli ya, dia sebagai raja ya, dia berhak untuk menganalisa, oh barang ini bagus, oh barang ini tidak. Nah, di situ yang saya maksudkan, pembeli menganalisa ya dari karakteristik untuk pembeli itu sendiri. Oke, ini ada yang nanya kok nggak ada gambarnya, itu gambar yang apa ya maksudnya ya? Ini baru 2 orang ya yang datang, mungkin apa memang 2 orang saja? Untuk pertemuan hari ini, untuk apa namanya, mekanisme pasar e-commerce, saya rasa cukup ya, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Mungkin semisal ada yang dipertanyakan, silahkan kalau memang ada yang dipertanyakan ya. Untuk materi nanti akan saya share langsung ke Classroom setelah perkuliahan ini selesai ya. Jadi sudah saya jelaskan mengenai mekanisme pasar e-commerce itu sendiri ya. Ada e-marketplace, e-market space, dan supply chain tadi ya, dalam proses untuk mekanisme e-commerce ya. Jadi ternyata untuk supply chain sendiri juga ikut serta ya dalam untuk pasar e-commerce itu sendiri. Oh, mungkin ini memang untuk jaringan saya kurang ini ya. Sekarang sudah ada gambarnya atau belum itu untuk sekarang? Bisa dicek kembali ya. Mohon maaf, ini mungkin dari jaringan di saya, mungkin di wifi-nya ya. Kalau di sini sih, kalau di saya itu normal ya. Untuk di YouTube-nya saya lihat sudah
ada gambarnya ya, atau mungkin di situ jaringannya mungkin kalian mungkin bisa di refresh ya di situ ya untuk jaringan kalian ya, apakah sudah tampil atau belum, karena di sini sudah di YouTube-nya sudah tampil ini di live streamingnya ya, saya lihat sudah tampil. Oke, kalau sudah ya, memang harus di refresh terkadang seperti itu ya untuk di jaringan tersebut ya. Oke, untuk saya rasa cukup ya untuk pertemuan yang kedua ini, mekanisme pasar e-commerce. Nanti bisa di pelajari kembali ya, semisal ada yang perlu dipertanyakan nanti boleh dipertanyakan mengenai mekanisme pasar e-commerce ini ya. Sudah saya terangkan, saya rasa untuk materi juga tidak terlalu banyak, ini mudah dipahami. Dan setelah perkuliahan selesai nanti akan saya share untuk materinya langsung ke Classroom dan bisa kalian download ya, bisa kalian sedot, dan untuk bahan belajar kalian atau untuk pemahaman lebih lanjut. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.